Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Matematika Distrik. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat dasar bilangan dan teorema bilangan. Adapun outline pada pertemuan kali ini adalah sifat-sifat dasar bilangan dan teorema bilangan. Jenis-jenis bilangan mulai dari bilangan asli, bilangan prima, bilangan cacah, bilangan bulat, mempunyai inverse untuk setiap P, Q, dan R. Bilangan bulat berlaku sifat, bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan asli terdapat dua pemahaman mengenai himpunan bilangan asli. Pertama, secara tradisional, bilangan tradisional merupakan himpunan bilangan positif yang bukan nol, di mana di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Kedua, bilangan asli dipahami sebagai himpunan bilangan nol dan bilangan bulat positif 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sebutan lain dari bilangan asli adalah bilangan hitung atau bilangan yang bernilai positif integer. Sebagai contoh bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Bilangan prima merupakan bilangan asli yang lebih besar daripada 1 serta faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Sebagai contoh 2 dan 3 menjadi bagian dari bilangan prima sedangkan 4 bukan bilangan prima karena 4 dapat dibagi dengan 2. 10 bilangan prima pertama terdiri dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Jika suatu bilangan yang lebih besar dari 1 tidak termasuk dalam bilangan prima, maka bilangan tersebut disebut dengan bilangan komposit. Bilangan cacah merupakan himpunan bilangan bulat positif yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sederhananya, bilangan cacah terdiri dari himpunan bilangan asli ditambah angka 0. Sebagai contoh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif 0, bilangan bulat negatif 0, dan bilangan bulat positif. Sebagai contoh min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Adapun sifat-sifat dari penjumlahan bilangan bulat sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat tertutup, yang kedua adalah sifat komutatif, yang ketiga adalah sifat asosiatif, yang seterusnya adalah sifat unsur identitas. Sifat bilangan bulat yang pertama adalah sifat tertutup. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A plus B sama dengan C juga bilangan bulat. Sifat komutatif untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A plus B dan sama dengan B plus A. Sifat asosiatif untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Mempunyai unsur identitas. Untuk sembarang bilangan bulat, A selalu berlaku A plus 0 dan sama dengan 0 plus A. Bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Mempunyai inverse. Untuk setiap bilangan bulat, A selalu berlaku A plus dikali min A sama dengan min A plus A sama dengan 0. Inverse dari A adalah min A, sedangkan inverse dari min A adalah A. Berlaku sifat yang berlaku dalam operasi bilangan bulat. Jika A dan B bilangan bulat, maka berlaku A min B sama dengan A plus dikali min B. Operasi pengurangan pada bilangan bulat berlaku sifat tertutup. Jika P dan Q bilangan bulat, maka P kali Q sama dengan PQ. Min P dikali Q sama dengan min kurang buka P kali Q sama dengan min PQ. P kali Q P kali min Q sama dengan min P kali P kali Q sama dengan min PQ. Min P dikali min Q sama dengan P dikali Q sama dengan PQ. Untuk setiap P, Q, dan R berlaku sifat bilangan bulat tertutup terhadap operasi perkalian. Komutatif P kali Q sama dengan Q kali P. Asosiatif P kali Q kali R sama dengan P kali Q kali R. Distributif perkalian terhadap penjumlahan P dikali Q tambah R sama dengan P kali Q ditambah P kali R. Terhadap distributif perkalian terhadap pengurangan P kali Q min R sama dengan P kali Q dikurangi P kali R. Unsur identitas pada perkalian 1 sehingga untuk setiap bilangan bulat P berlaku P kali 1 sama dengan 1 dikali P atau sama dengan P. Pembagian merupakan operasi kebalikan dari perkalian. Pada operasi pembagian bulat, bilangan bulat tidak bersifat tertutup. Apabila dalam suatu operasi himpunan campuran bilangan bulat tidak terdapat tanda kurung, pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung sebagai berikut. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat, artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu.
Operasi perkalian, kali, dan pembagian bagi sama kuat artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan artinya operasi perkalian, kali, dan pembagian bagi dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan, tambah, dan juga pengurangan kurang. Bilangan rasional merupakan bilangan yang dinyatakan dengan P atau Q yang mana PQ merupakan elemen himpunan bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0 atau dapat dinyatakan suatu bilangan desimal secara berulang-ulang. Bilangan ini menjadi bagian yang dapat dinyatakan sebagai A dibagi B yang mana A dan B bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Adapun batasan-batasan dari bilangan rasional dimulai dari selanga seperti berikut. Bilangan rasional mencakup bilangan bulat, bilangan caca, bilangan asli, bilangan prima, dan bilangan-bilangan lain yang menjadi subset dari bilangan rasional. Berikut contoh dari bilangan rasional jika A dibagi B sama dengan C dibagi dengan D, maka AD sama dengan BC. Bilangan rasional juga menjadi bagian bilangan-bilangan dengan rasio pembagian dari dua angka integer atau dapat dinyatakan dengan A/B, maka yang mana merupakan himpunan bilangan bulat dan B merupakan himpunan bilangan bulat tetapi tidak sama dengan 0. Sebagai contoh himpunan memiliki himpunan setengah, sepertiga, 2/3, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, dan seterusnya. Bilangan irasional merupakan bilangan real yang tidak dapat dibagi, hasil baginya tidak pernah berhenti. Oleh sebab itu bilangan irasional tidak dapat dinyatakan sebagai A/B dengan A dan B sebagai bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan rasional dan irasional sangat berbeda. Sebagai contoh bilangan V dan bilangan E. Bilangan V sebenarnya tidak tepat jika dinyatakan dengan angka 3,4. Namun dengan 3,14, 15, 92, 26, 535 atau 3,14, 15, 9, 26, 53, 589, 793, 23, 846, 26, 433, 83, 279, 50, 288, 41, 971, 69, 399, 35, 510, 37, 510. Begitu pula yang terjadi pada bilangan E jika ia lebih tepat dinyatakan dengan 2,718, 28, 18, dan seterusnya. Berikut adalah soal dan pembahasan. Tentukan dan urutkan pasangan bilangan berikut dari memiliki faktor persekutuan terbesar, paling kecil dan paling besar, di mana memiliki himpunan 2,47, 299 dan B 299,4453. Pembahasannya adalah jawaban A. Gunakan algoritma Euclid untuk menentukan FPB dari 247,299. Perhatikan di bawah ini, di mana di sini 299 sama dengan 1 dikali 247 ditambah 52, 247 sama dengan 4 kali 52 ditambah 39, 52 dikali sama dengan 1 kali 39 tambah 13, di mana di sini 39 sama dengan 3 dikali 13 tambah 0, jadi FEB dari 247,299 sama dengan 13. Begitu juga dengan B, di mana FPP dari 299,4453 adalah sama dengan 1. Di antara pernyataan 91 mod sama dengan 0, mod 7 dan min 2 sama dengan 2, mod 8, manakah pernyataan yang benar? Jelaskan pembahasannya. Bentuk kongruensi A sama dengan B, mod C memiliki makna yang bahwa terdapat bilangan bulat K sehingga CK plus B sama dengan A. 91 sama dengan 0, mod 7 merupakan pernyataan yang paling benar karena akan ditemukan bilangan bulat K sama dengan 13 nih. Sedemikian sehingga 7K plus 0 sama dengan 91. Di lain persoalan, min 2 sama dengan 2, mod 8 merupakan pernyataan yang salah karena tidak ada bilangan bulat yang memenuhi persamaan 8K plus 2 sama dengan min 2. Berikut adalah diketahui dua himpunan P sama memiliki himpunan 100, min 5, 9, 10, dan 4, dan Q 5 memiliki himpunan anggotanya 5, 11, 17, 23, dan min 11. Manakah yang merupakan suatu himpunan residu lengkap modulo 5? Jelaskan pembahasannya tinjauan himpunan P yang memiliki anggota 100, min 5, 9, 10, dan 4. Di mana 100 sama dengan 0, mod 5, min 5 sama dengan 0, mod 5, 9 sama dengan 4, mod 5, 10 0 sama dengan 0, mod 5, 4 sama dengan 4, mod 5. Di mana jika ditinjau dari himpunan Q yang memiliki anggota himpunan 5, 11, 17, 23, min 11, dari sini dapat disimpulkan bahwa Q merupakan sistem residu lengkap dengan modulo 5.
Diketahui 3 pernyataan berikut jika A 12 di sini terus dinyatakan dengan P dan 3 dinyatakan dengan P. Jika 2 juga dinyatakan dengan P, maka P dinyatakan dengan 8. Jika 15 dinyatakan dengan P, maka 3 dinyatakan dengan P. Di antara 3 pernyataan di atas, manakah yang benar? Pembahasan jawaban A, pernyataan yang benar karena 12, di mana di sini P sama dengan 3 dikali 4 dan P itu sama dengan 3. Jadi P juga memiliki dengan frekuensinya adalah 4. Jadi pernyataan A adalah pernyataan yang benar. Untuk pernyataan yang B, pernyataan salah karena pembagi pada hipotesis lebih kecil dari pembagi pada kesimpulan 2 kurang dari 8. Pernyataan yang benar jika P dinyatakan 8 dinyatakan P, maka 2 dinyatakan dengan P. Jawaban C benar karena pernyataannya adalah 15. P sama dengan 3 kali 5, di mana P sama dengan 3 dan P di sini memiliki 5. Lalu soal selanjutnya, benarkah pernyataan di bawah ini jika A dan B bilangan cacah dengan B kurang dari A, maka A plus dikali min B sama dengan A min B. Berikan jawaban selengkap mungkin, jika A berikan buktinya, jika tidak berikan contoh penyangkalnya. Pembahasannya, pernyataan tersebut bernilai benar dan dibuktikan sebagai berikut. Jika B kurang dari A, maka ada bilangan asli K sedemikian sehingga sama dengan A sama dengan B plus K menurut definisi pengurangan bilangan cacah, di mana A sama dengan B ditambah K. Di sini JHJ A min B sama dengan K, jadi dengan menggunakan sifat komutatif penjumlahan, asosiatif penjumlahan, identitas, dan inverse penjumlahan diperoleh A ditambah kali min B sama dengan B ditambah K ditambah min B sama dengan K plus B ditambah min B, K ditambah B ditambah min B, K sama dengan 0 sama dengan K sama dengan A min B dan juga terbukti. Adapun referensi pada pertemuan kali ini dari Alisa, A teori bilangan dan jenis-jenis bilangan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.